Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 80. Setelah kembali ke villa, Lina mengeluarkan sebotol whisky Islandia dari mobil, yang diam-diam diambilnya setelah pulang kerja, sehingga bisa minum bersama Erwin nanti. Erwin, gimana kalau kita pesan makan online aja? Pasti enak dimakan bareng whisky Islandia ini. Kayak waktu masih kuliah, kamu juga sering ajak aku keluar makan kan? Lina mengingat kembali tentang masa kuliahnya, dan merasa nostalgia. Erwin tersenyum. Dia tak menyangka Lina masih ingat. Waktu itu Erwin tidak kaya raya, jadi hanya bisa ajak Lina yang merupakan bunga kampus makan di warung pinggir jalan. Nggak takut jadi gemuk? Erwin berkata sambil tersenyum. Dia ingat waktu kuliah, Lina selalu bilang makan terlalu banyak bisa gemuk, tapi tetap setuju setiap kali Erwin ajak makan di luar. Lagian udah ada yang punya, gemuk dikit seharusnya tak masalah, kata Lina sambil tertawa. Oke, kalau gitu akan gue pesankan makanan. Erwin menggelengkan kepala tanpa daya, kemudian memesan banyak makanan di ponsel, yang semuanya makanan kesukaan Lina. Kamu tunggu di sini dulu ya, aku mau mandi sebentar. Lina berkata dan berjalan ke kamar mandi tanpa alas kaki. Sedangkan Erwin yang merasa bosan berusaha menemukan sesuatu untuk membuka botol anggur. Dan akhirnya whisky Islandia seharga 12 miliar itu pun dibuka. Anggur ini seharusnya sudah sangat tua. Dan Erwin juga menghabiskan banyak upaya untuk membuka tutup botolnya. Harum sekali. Erwin mengangkat hidung untuk mencium baunya. Bau anggurnya kuat tetapi seperti dicampur dengan beberapa rasa lain. Erwin juga bukan profesional di bidang ini, jadi tentu saja tak tahu bau apa saja. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Erwin benar-benar penasaran dengan rasa anggur yang bernilai lebih dari 12 miliar ini. Jadi segera saja membawa gelas dan menuangkan sedikit. Anggur berwarna kuning dan terlihat mahal. Erwin langsung mencicipi dengan tidak sabaran. Begitu cairan itu masuk ke dalam tenggorokannya, wangi melon dan aroma buah yang lembut, serta sedikit rasa manis tembakau keluar dari indera pengecapnya. Anggur ini benar-benar kaya akan rasa. Whisky Islandia ini cukup enak, tetapi kadar alkoholnya 40%. Mungkin terlalu tinggi buat Lina. Erwin mencicipinya dan rasanya enak. Tetapi untuk Lina yang bisa mabok hanya dengan minum beberapa gelas dari bir biasa, whisky beralkohol 40% itu terlalu berlebihan. Begitu ingin tuang lagi, makanan dipesan online pun tiba. Erwin bangkit dan pergi keluar untuk mengambil makanannya. Ada 2 kantong besar, yang sepertinya tak akan sanggup mereka habiskan. Lina yang di kamar mandi sepertinya mencium baunya, jadi langsung berlari keluar hanya dengan memakai handuk putih. Udah datang kan? Aku bisa mencium baunya. Rambut Lina yang masih basah, kulitnya yang putih dan halus masih meneteskan tetesan air. Begitu juga dengan kedua pahanya. Sekarang tubuhnya hanya dibungkus dengan handuk mandi. Bau indah beserta 2 lengan putih mulusnya, ditambah 2 kaki putih lembut yang benar-benar sangat menarik perhatian pria. Hanya handuk mandi yang menutupi bagian bokong, sedangkan 2 paha putih benar-benar terbuka di depan mata Erwin. Paras Lina sendiri cantik bagaikan bidadari. Penampilan yang baru keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang masih sedikit basah membuat Erwin terpana di tempat. Erwin, kamu tak makan? Ini enak loh. Lina sepertinya belum menyadari betapa menariknya penampilannya yang sekarang bagi seorang pria. Nah, yang ini kamu suka kan? Lina berkata dan mengoper makanan itu pada Erwin. Kemudian menyadari bahwa tatapan Erwin saat memandangnya sedikit berbeda dari biasanya. Begitu Lina menunduk untuk melihat dirinya sendiri, wajahnya yang cantik langsung memerah dan menyadari mengapa Erwin menatapnya seperti itu. Aku udah buka whisky Island ini. Kenapa nggak kita makan sambil minum? Setelah Erwin sadar kembali, dia segera mengubah topik pembicaraannya. Oke.
Saat berbicara, Lina duduk di sebelah Erwin, sehingga aroma tubuhnya yang bercampur dengan aroma sorja langsung tercium oleh hidung Erwin. Erwin tanpa sadar mengendus beberapa kali. Aromanya terasa menyegarkan dan harum. Erwin menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, kemudian menuangkan sedikit untuk Lina. Kadar alkohol whisky ini terlalu tinggi, takutnya Lina akan mabuk, jadi Erwin hanya tuang sedikit untuknya. Cuma segini mana bisa. Lina menuang sedikit lagi ke gelasnya sendiri, kemudian menuang di gelas Erwin sampai penuh. Aku setengah dan kamu satu gelas, akan lebih puas kalau begini, kata Lina dan mendekatkan bibirnya ke gelas untuk menyesap anggur tersebut. Karena berpikir rasanya lumayan enak, dan Lina langsung mengangkat kepala dan meminum habis setengah gelas. Dan hal itu membuat Erwin terkejut. Sejak kapan cara minum whisky itu seperti ini? Tepat setelah minum, wajah Lina mulai menjadi merah. Pandangannya sedikit buram dan tubuhnya sedikit terhuyung. Lumayan enak. Erwin, masih ingat waktu aku gagal ujian di kampus? Kamu ajak aku makan di luar, tapi aku mabuk, dan kamu yang mengantarku pulang. Kamu itu gak kuat minum, karena minum sebanyak itu sekaligus. Erwin tahu bahwa Lina sudah mabuk, dan saat melihat tubuh Lina mulai terhuyung-huyung, jangan pikir aku tak tahu ya, waktu itu kamu diam-diam menciumku saat aku lagi mabuk. Itu ciuman pertama aku tahu. Lina tersipu dan menatap Erwin dengan matanya yang indah. Erwin tersenyum canggung, karena tak menyangka bahwa Lina akan ingat kejadian saat itu. Terlebih lagi adalah tentang rahasia ciuman secara diam-diam. Dasar bajingan, jangan pikir aku tak tahu apa-apa kalau aku lagi mabuk. Aku sadar dengan itu tahu, kata Lina. Kemudian tubuhnya langsung terjatuh ke dalam pelukan Erwin. Melihat tubuh lembut yang berbaring di dalam pelukannya, Erwin menelan seteguk air ludah dan detak jantungnya terus berdegup kencang. Hei Lina, bangun. Erwin mencoba memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tampaknya Lina benar-benar mabuk berat sekarang. Tapi Erwin tidak menyadarinya bahwa bulu mata Lina sedang gemetar hebat. Hanya artinya sangat gugup sekarang. Erwin menarik nafas dalam, pikirannya sedikit kacau. Dia berada di tengah-tengah kata pikiran dan kata hati yang saling melawan satu sama lain. Tetapi pada saat ini ponselnya tiba-tiba berdering dan yang menelpon adalah Devan. Pasti ada sesuatu yang penting kalau ditelepon selarut ini. Erwin menjadi tenang dan segera mengangkat telepon itu. Tuan muda, sudah saya dapatkan informasi tentang Bang Ivan yang diminta untuk selidiki. Dia itu dari keluarga Kolutar Kota. Suara Demon terdengar dari ponsel. Orang dari keluarga Kolutar Kota. Erwin mengerutkan kening. Kenapa orang dari keluarga di utara kota bisa ikut campur ke masalah selatan kota? Ada apa ini? Benar, keluarga Kol di utara kota telah aktif berinvestasi di industri lain baru-baru ini. Mereka sedang bergerak secara terbuka maupun diam-diam. Demon memberitahu Erwin apa yang dia ketahui. Bisa cari tahu di mana dia sekarang? Erwin ingin tahu di mana Bang Ivan ini berada. Jika orang ini tidak dibasmi, maka kedepannya akan menjadi masalah besar. Kemungkinan besar sudah kembali ke utara kota. Bagian utara kota ini dikendalikan oleh 3 keluarga, jadi tidak mudah untuk menangkapnya di utara kota. Jawab Demon dengan nada yang tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Kalau ada kabar baru, ingat, langsung kasih tahu aku, kata Erwin dengan serius. Setelah menutup telepon, suasana hati Erwin juga menjadi sangat tenang. Kenapa keluarga Kol yang di utara itu ikut campur urusan di selatan kota? Memangnya ada keuntungan apa melakukan hal seperti itu? Mengacaukan proyek di Lestat West Garden dan mencelakai Mary. Memangnya siapa yang akan diuntungkan? Erwin mengerutkan kening untuk berpikir sejenak, dan sepertinya menemukan petunjuk. Orang yang paling senang jika Mary tidak bisa menjadi CEO pasti adalah kedua saudarinya, terutama bibi tertua Lina. Dia juga pernah mencegah Mary menandatangani kontrak sebelumnya. Jadi kemungkinan besar insiden lokasi konstruksi adalah ulah Meisha. Tapi Bang Ivan masih belum tertangkap untuk bersaksi. Jadi tidak mungkin bisa menuduh Meisha. Sepertinya aku harus membuat rencana jangka panjang. Erwin menghela nafas.
lalu menundukkan kepala untuk melihat Lina di dalam pelukannya yang sudah tertidur. Dia bernafas dengan tenang dan dadanya naik turun secara teratur. Sudah kubilang, jangan minum terlalu banyak. Erwin tidak bisa menahan senyumnya, kemudian menggendong Lina dan berjalan ke kamar. Tapi ketika lengan Erwin menyentuh kulit haus dan lembut Lina, sebuah keinginan muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Erwin datang ke kamar Lina. Semua perabotan di dalamnya sangat rapi. Bahkan kosmetik di atas meja rias pun tertata rapi. Ranjangnya yang bergaya Eropa juga tampak empuk. Setelah meletakkan Lina di tempat tidur, Erwin tidak bisa menahan diri dan melirik tubuh anggun dan halus Lina beberapa kali. Sosok Lina benar-benar cantik sekali. Belum lagi hanya memakai handuk mandi saja saat ini. Dan sebagian besar kulitnya terbuka di mata Erwin yang sangat menggoda. Tidur sajalah. Aku harus ke lokasi pembangunan hotel besok. Karena sudah larut malam, Erwin memutuskan untuk tidur dan langsung keluar dengan tenang. Setelah menutup tubuh Lina dengan selimut tentunya. Setelah menutup pintu, Erwin menarik nafas dalam dan akhirnya bisa menenangkan dirinya. Alangkah bagusnya kalau aku tak bertunangan dengan Jocelyn. Erwin menghela nafas. Jika tidak ada pertunangan dengan Jocelyn, Erwin tidak akan memiliki beban lagi di hatinya. Dan mungkin sudah melakukannya dengan Lina tanpa ragu. Jika dia tidak menjadi anak orang kaya, dia tidak mungkin bisa melindungi Lina. Sebagai orang miskin, dia tidak layak untuk Lina. Walau saling mencintai satu sama lain, mereka pada akhirnya pasti akan kalah pada kenyataan dan berpisah. Leticia adalah contoh terbaik dari itu. Selain itu, orang tua Lina tidak mungkin setuju Lina menikah dengan orang miskin sepertinya. Tapi untuk terus menjadi orang kaya raya, dia harus menerima Jocelyn, tunangan yang diatur oleh orang tuanya dan terpaksa harus melepaskan Lina. Ini memang hal yang tidak diinginkan Erwin. Erwin pun tertidur di sofa. Mungkin karena tidur agak larut dan sangat nyenyak, jadi dia tidak bangun sampai matahari menyinari keesokan harinya. Begitu membuka mata, aroma makanan yang kuat tercium. Setelah duduk, Erwin melihat Lina yang memakai piyama merah muda, membawa sarapan yang disiapkan di dapur, dan melihat Erwin sudah bangun, dia tersenyum bahagia. Udah bangun ya? Ayo sini, sarapan. Baru saja kubuat. Udah jam berapa sekarang? Erwin teringat harus pergi ke lokasi pembangunan hotel hari ini, dan dia tidak boleh terlambat. Baru jam 8 lebih kok, masih pagi. Udah aku buatkan sarapan nih untukmu, semuanya makanan favoritmu. Sana mandi dulu, pakai handuk aku aja. Ketika Lina berbicara, ia memikirkan Erwin. Hati Erwin merasa nyaman melihat penampilan Lina seolah seorang istri sekaligus ibu yang baik. Inilah wanita yang ingin dia lamar, bukan artis yang tidak bisa masak dan hanya bisa nyanyi. Setelah mandi, Erwin duduk di meja makan. Ternyata sarapannya adalah makanan favoritnya. Sepertinya Lina masih ingat dengan jelas. Erwin, kamu tak melakukan apa-apa padaku kan tadi malam? Lina menatap Erwin dengan mata indahnya. Dia tahu apa maksud Lina, jadi dia berkata dengan ekspresi serius. Aku ini mau nikahi kamu secara resmi. Aku gak mau ibumu pikir aku menipumu dengan trik licik. Selain untuk memberitahu Lina, tujuan lain dari kata-kata ini adalah mengingatkan dirinya sendiri. Untuk tidak melepaskan gadis yang sebaik ini dan harus menikahinya secara resmi. Lina tidak menyangka Erwin akan menjawab seperti ini. Dia sedikit terkejut sekaligus tersentuh. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Lina mendengar Erwin bilang ingin menikahinya. Sehingga mata indahnya sedikit memerah karena tersentuh. Kamu mau nikahi aku, tapi aku belum tentu mau loh. Lina menangis dengan gembira, mendengar perkataan Erwin membuatnya malu. Kalau kamu tak mau, aku terpaksa nikah sama wanita lain, kata Erwin dengan senyum di sudut mulutnya. Beraninya kamu, kata Lina dengan marah dan air matanya mengalir. Hei, aku cuma bercanda, ayo makan. Erwin mengeluarkan tisu dan menyeka air mata Lina. Setelah makan sedikit, Lina menjadi lebih tenang. Saat melihat Erwin, ada lebih banyak kasih sayang di matanya. Dan dia tanpa sadar mulai berfantasi tentang masa depan mereka berdua. Setelah sarapan, Erwin mengantar Lina langsung ke lokasi pembangunan hotel baru di timur kota. Ini adalah proyek yang saat ini dipromosikan Hotel Aleda dengan semua sumber daya yang ada.
dan berencana untuk menjadikannya hotel bintang 5 terbaik di kota Bandung. Hanya saja begitu mereka tiba di lokasi konstruksi, terlihat sekelompok pekerja migran sedang mengelilingi Ethan sambil berteriak keras. Erwin melihat pemandangan ini dari kejauhan dan pikirannya tiba-tiba menegang. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat ramai. Lina sangat gugup dan takut. Tetap di mobil, aku akan lihat kondisinya dulu, ucap Erwin sambil menghentikan mobil. Tetapi Lina mengkhawatirkan, jadi ikut turun juga. Erwin tidak punya waktu untuk mempermasalahkan itu saat ini, karena para pekerja migran itu yang memegang skop dan peralatan lainnya, dan mereka terlihat sangat marah. Direktur Ethan, ada apa ini? Tanya Erwin sambil mendekat. Tuan Erwin, kamu akhirnya datang juga. Ernest, sang mandor yang mengontrak lokasi konstruksi, kabur bersama dananya. Para pekerja ini belum menerima gaji selama 3 bulan. Jadi sekarang mereka datang untuk minta gajinya pada kita, kata Ethan sambil menyeka keringat di dahi dengan cemas sekaligus marah. Ethan telah menunggu di sini untuk Erwin pagi-pagi sekali, tapi tidak menyangka akan berhadapan dengan masalah seperti ini. Mandor kabur. Erwin mengerutkan kening. Ini masalah besar. Tanpa mandor, bagaimana hotel ini bisa terus dibangun? Terlebih lagi mandor itu kabur bersama dana pembangunannya. Iya, kurasa William yang menyogok mandor itu tadi malam dan menyuruhnya kabur. Dia mencoba membuat masalah pada hotel Aleda kita. Pemikiran Ethan dan Erwin sama. Pada saat ini hanya William lah yang akan mempersulit mereka. Dia tahu lokasi konstruksi ini dibangun oleh Hotel Aleda dengan investasi besar. Selama progres pembangunan hotel tertunda, Hotel Aleda akan mendapatkan masalah besar. Sampai proyek ini akan dibatalkan dan secara tidak langsung membuat Hotel Aleda mengalami kebangkrutan. Dan inilah rencana jahat dari William. Baru saja dulu gaji pekerja ini, serahkan saja mandor itu padaku. Mata Erwin menjadi dingin. Dia pasti akan menangkap mandor yang berani melakukan hal seperti itu. Tuan Erwin, kita bayar masing-masing gaji 3 bulan. Ini akan berdampak besar pada aliran modal perusahaan kita. Dan kita juga sudah bayar kontraktor sebelumnya. Jadi ini tidak ada bedanya dengan bayar 2 kali. Ethan, direktur keuangan, tentu tahu keadaan aliran modal perusahaan. Gak usah basa-basi lagi, bayar aja mereka berapapun itu. Erwin berkata dengan tidak senang, kemudian menanyakan informasi tentang Ernest, beserta foto dan salinan KTP-nya. Dan untungnya informasi ini disimpan ketika proyek dikontrakkan. Erwin menelpon Damon lagi dan menyuruhnya untuk menangkap orang Ernest ini dalam 2 hari dengan cara apapun. Mau kabur dengan dananya? Mimpi. Mata Erwin menjadi dingin, lalu berkata kepada Ethan, buat Cici bertemu dengan William. Aku mau bertemu dengannya secara pribadi. Erwin berencana untuk memberinya pelajaran. Jika tidak, William ini pasti akan terus membuat masalah yang tidak ada habisnya. Bersambung.